kita bahas dua materi ya. Ini semuanya dari kelas 7. Berarti baru ya? Gak apa-apa, Mas, malu. Karena ya sama aja ya, kita anggap kakak teman aja loh. Gak usah canggung. Sebelumnya kakak awalin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maka kakak ucapin terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok yang kakak buat pada pagi hari ini ya. Sebelum kakak mulai, kakak mau tanya, mau mengingatkan bahwa konseling kelompok ini sebelumnya udah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Jadi konseling kelompok itu adalah tempat yang aman untuk berbagi cerita ataupun masalah yang bisa kalian sampaikan ke kakak. Kakak di sini perannya sebagai konselor. Jadi di sini kalian bebas cerita apa aja kalau kalian punya masalah terkait pembahasan yang bakalan kita sampai ke kalian nanti. Kalau kalian punya masalah boleh kalian ceritain. Jadi semua yang di sini itu sifatnya rahasia dan nggak boleh disebarin ke luar kelompok kita. Jadi cukup kita aja yang tahu. Bisa dipahami? Jadi ada beberapa aturan yang bakal kakak bacain. Yang pertama itu saling menghargai pendapat teman. Nanti kakak bakalan nanya sama kalian tentang pendapat masing-masing. Jadi jangan ada yang diejek, jadi dihargain ya, jangan diketawain. Yang kedua, tidak menertawakan cerita dari teman-temannya. Yang ketiga, cerita yang ada di pertemuan kita itu bersifat rahasia. Yang keempat, tidak ada paksaan. Kalian di sini datangnya paksa nggak? Nggak dipaksa, nggak masalah kan ya kalau diajak ke sini. Jadi yang kelima, kita di sini sama-sama belajar. Jadi di sini kita ini sama-sama belajar. Oke. Sebelum kakak mulai lebih lanjut, sebelumnya kalian sudah kenal belum? Belum. Oke, kalau gitu kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Yohanes Hendra Bangsawan. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kakak ngambil jurusannya BK. Kakak dari semester 4. Jadi sebelum kita, kan kakak udah memperkenalkan diri nih. Sebelum kita lanjut ke materi, kakak pengen kenalan dulu sama kalian. Kakak mulai dari yang sebelah kiri dulu. Namanya siapa? Akmal Wijaya dari kelas 7E. Siapa? Anifa? Alif Aditya dari kelas? Sama, sekelas. Kalau Noval Adia Rafi dari kelas berapa? 7B. Kalau Andrea Saputra dari kelas 7F. Orang oh, jadi berarti kan kayak satu kelas semua ya? Oh, beda-beda ya. Makasih ya udah maaf ya ibu agak mumet kalanya. Iya, minum obat. Makasih ya udah memperkenalkan diri. Jadi kita mau bahas cara mengenali dan mengelola emosi. Jadi setiap orang itu pasti punya emosi kan, mau itu emosi yang menyenangkan maupun emosi yang tidak menyenangkan. Kalian pasti pernah ngerasain emosi kan? Kayak emosi itu banyak, kayak senang, sedih, marah, itu kan emosi semua ya. Jadi emosi itu bukan sesuatu yang salah, tetapi cara kita menyikapinya dan menyikapinya itu yang paling menentukan. Jadi kalau kita punya emosi nih kayak amarah dulu, biasanya kita marah kenapa? Diganggu. Ada lagi?
Kalau main game dipanggil, ya main game nggak kalian? Main apa? Mobile Legends, Free Fire. Kata Free Fire ya. Tuh, kalau biasanya lebih main Free Fire diganggu ya. Itu biasanya ngerasain marah kan, kesel. Berarti semua orang kalau itu berarti semua orang punya emosi kan, ya kan? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kakak pengen nanya satu hal. Kalian pernah nggak sih ngerasa apa emosi kayak marah, sedih atau apa, kecewa, cemas, tapi kalian nggak tahu cara mengungkapinnya gimana? Kayak kalian nih kesel, tapi kalian nggak tahu caranya mengungkapin, cara ngomongnya itu gimana. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah? Kamu ngalamin apa itu? Aku cerita, tapi kalau cerita sama orang tua itu biasanya jangan Gak didengerin ya berarti? Gak didengar? Ya tapi emang sering kayak gitu kan? Pasti memang ngalamin kayak gitu kan? Ya kan? Emang ngalamin kayak gitu kan? Ya emang benar. Itu rasanya kayak mana? Kecewa kan pasti, kecewa, marah ya kan? Jadi perasaan kayak gitu adalah bagian dari emosi kita pastinya. Banyak masalah itu muncul karena emosi. Biasanya kayak kamu tadi kan cerita kalau kecewa, kalau kayak nggak didengerin, marah, kalau nggak bisa nyampein sesuatu ya kan. Itu emang kadang-kadang hal-hal seperti itu yang menimbulin masalah. Biasanya kalau kamu mendem sendiri, akhirnya pas kamu ungkapin malah tambah besar masalahnya kan. Kalau kamu nggak bisa kamu ungkapin, tahu-tahu malah apa kamu lagi barang atau di jalan ketemu orang marah-marah, ketemu temen bad mood, kan biasanya kayak gitu kan. Nah, jadi dalam kegiatan kita ini nggak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi kalian tuh bebas berbagi sesuai bagaimana masing-masing. Jadi kita lanjutin ya. Kita masuk ke tahap pengenalan emosi. Ada yang udah tahu emosi? Apa itu emosi? Dari kalian berlima, ada yang tahu nggak emosi tahu? Iya, nggak apa-apa aja. Apa? Hal yang dapat menjelaskan isi hati seseorang. Benar. Ada lagi nggak? Kosong? Nggak ada. Oke. Jawaban teman kalian benar. Jadi kakak jelasin lebih rinci lagi ya. Emosi itu adalah reaksi perasaan yang muncul sebagai respon terhadap sesuatu peristiwa. Jadi reaksi perasaan. Jadi apa, kamu misalnya ngalamin peristiwa, kamu misal nih ketemu teman yang tiba-tiba kalian dipukul sama teman kalian, main ke tempat teman, tiba-tiba dipukul, reaksi perasaan kalian apa? Marah, emosi, bingung ya kan, marah ya kan. Nah itu emosi. Nah jadi emosi itu perasaan, respon perasaan. Jadi kalian begitu ada peristiwa, itu responnya, emosi itu responnya. Bisa kalian punya hewan peliharaan, terus hewan peliharaan kalian meninggal, itu apa perasaannya? Sedih ya. Berarti kan emosi itu respon dari peristiwa yang kalian alamin kan. Begitu ada peristiwa, itu responnya sedih, marah, kecewa gitu kan. Biasanya kalau sedih itu apa? Ditinggal pacar ya, terputus pacar apa gimana. Kecewa kalau nelfon cewek nggak diangkat. Kayak misal nih, kita kasih contoh lagi nih. Kok coba kalian bayangin, kalian lagi ulangan UTS. Ini udah UTS belum kalian? Belum? Ya, mau semester. Udah. Oh, berarti kita ambil contoh nanti ulangan akhir semester. Kalian dapat nilai
bagus 80 90 90 lah. Nah, emosi apa yang bakalan muncul? Senang kan? Senang kan? Nah, senang. Nah, itu kalau misal kalau kalian dimarahin orang tua, kalau nggak berantem sama temen, emosi apa yang kalian rasain? Marah. Nah, jadi itu respon emosi perasaan kalian kan? Nah, jadi setiap emosi itu punya fungsinya masing-masing. Misal marah itu bisa menjadi tanda bahwa batasan itu dilanggar. Jadi kan setiap orang punya batasan ya. Kayak kamu, misalnya kamu nih orangnya nggak suka nih lagi tidak diganggu, berarti jangan diganggu waktu itu. Kalau misalnya diganggu berarti emosi kan. Nah iya kayak gitu contohnya. Sedih itu menandakan kehilangan, kayak yang kakak ngomong tadi. Ada yang pernah kehilangan ini apa, barang atau ditinggal hewan peliharaan meninggal? Pernah kehilangan barang yang dulu di Jawa pernah? Nggak pernah. Nah kalau gitu kan yang dirasanya pasti sedih ya. Terus kita lanjutin mengenali emosi diri. Salah satu langkah penting dalam mengelola emosi adalah mengenali terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan diri kalian. Apa emosi yang paling sering muncul dari diri kalian? Kamu. Yang paling sering, emosi yang paling sering kamu rasain, sedih kah, marah kah, seneng kah? Sedih dan marah. Berarti balance. Yang paling sering muncul, yang paling sering kamu rasain marah. Marah berarti. Kenapa marahnya? Banyak hal. Kayak nggak bisa mengerjakan sesuatu contohnya. Kalau kamu? Marah juga. Kenapa? Sering dibully. Di mana? Di sekolah? Oh di rumah. Sering dibully teman-teman sekolah rumah. Oh gitu. Kalau kamu? Marah sama sedih. Rata-rata lebih sering marah ya? Kenapa? Kalau kamu kenapa? Banyak hal yang bisa buat kamu marah. Kalau kamu marah juga? Apa alasannya? Diejek, mau diejek, dibully, sama juga kayak dia berarti ya, dibully. Kalau kamu senang, berarti sering senang. Kenapa tuh senangnya? Biasanya yang buat kamu senang apa itu? Salah satunya contohnya gimana? Ngejekin teman-temannya, ngebully itu berarti. Kalau misalnya kan, kalau kalian sering marah ya, rata-rata sering marah ya. Marah biasanya reaksi tubuh kamu tuh apa? Kayak kamu kalau kamu marah sama orang tiba-tiba ngajak berantem atau gimana? Apa dipendam sendiri? Mukul tiba-tiba gitu. Kalau kamu biasanya reaksi tubuh kamu apa kalau kamu lagi marah? Kalau sering marah rasanya greget ya, berarti ya, greget ya, pengen mukul orang gitu. Kalau kamu apa? Dipendam sendiri. Kalau cerita orang itu kamu cewek, aku teman dekat, punya teman dekat berarti. Kalau kamu pengen mukul, sama pengen mukul rata-rata. Kalau kamu mau ketemu kan kamu beda nih, kamu kan senang nih. Kalau kamu senang tuh apa yang kamu biasanya senang? Kamu tiba-tiba joget kah atau gimana? Kan biasanya ada reaksi tubuh gitu. Kalau senang, kalau kamu lagi senang itu kamu ngapain? Ya, kakak hargain lah kalian udah berani ngomong, sama kakak ada berani sharing kalau kalian tuh ngerasain hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa belajar bahwa emosi itu mempengaruhi cara pikir dan bertindak. Jadi kalau kita mengalami emosi, cara kita berpikir sama kita bertindak kan itu terpengaruh kan ya.
Jadi kakak mau masih tahu, emosi yang tidak dikelola dengan baik itu bisa berdampak negatif. Kayak bertindak impulsif. Bertindak impulsif itu maksudnya bertindak berlebihan. Kayak kalian nih, kayak kata kamu tadi, kalau kalian itu kalau marah itu rasanya pengen mukul kan, pengen berantem lah ya kalau ngomongnya. Tapi kan kalian tahan kan itu, nggak kalian pukul, nggak tiba-tiba kalian marah tiba-tiba langsung mukul kan. Nah itu berarti emosi kalian udah kalian kelola dengan baik. Kalau nggak dikelola dengan baik, itu tindakan kalian pasti impulsif, berlebihan, tiba-tiba kamu kalau memang nggak bisa mengelola emosi kamu dengan baik, kamu nggak perlu ngomong, kamu nggak perlu ngajak dia berantem, udah kamu pukul duluan. Itu biasanya tindakannya impulsif, berlebihan, biasanya menyakiti diri sendiri atau orang lain, kayak itu tiba-tiba mukul. Kalau biasanya kayak kamu nih mendem kan, biasanya kamu pendem sendiri kalau nggak cerita. Tapi jangan terlalu, kalau saran kakak jangan terlalu sering dipendam sendiri, karena biasanya kakak punya pengalaman teman kakak, dia tuh tipikal orang yang mendem sendiri gitu loh emosinya. Jadi kalau dia emosi, dia nyakitin badannya sendiri, ngerti nggak? Jadi dia disilat-silat badannya, benar-benar disilat-silat sendiri badannya. Itu kalau sering dipendam. Jadi kalau sebisa mungkin kalau punya perasaan tuh diungkapin aja gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya, emosi yang dikelola dengan baik justru dapat membantu kita. Biasanya kalau emosi yang dikelola dengan baik itu orang-orangnya lebih tenang, lalu menyampaikan perasaan dengan tepat. Jadi kayak kamu curhat gitu, kamu ungkapin aja kalau kamu memang punya perasaan yang dipendam, itu langsung ungkapin aja, dan dapat membangun hubungan yang sehat. Ya kayak kalian sekarang lah, pasti punya teman tongkrongan masing-masing kan. Nah kalau kalian itu ini sama teman tongkrongannya masing-masing seru nggak? Seru kan, karena ngerasa emosinya sama kan kalian tuh. Coba kalau sama tongkrongan lain nggak asik kan rasanya. Nah itu karena beda emosinya. Biasanya tongkrongan itu juga tergantung emosi gitu. Kalian punya tongkrongan tuh biasanya emang emosinya sama gitu. Selanjutnya kakak masuk ke poin cara mengelola emosi secara sehat. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengelola emosi secara sehat. Yang pertama, menyadari dan menerima emosi. Kalian tuh tahu tuh kalau kalian lagi marah, jadi kalian jangan langsung ungkapin gitu aja. Kalau marah kan pasti kalau diungkapin kan pasti bisa buat orang lain marah juga kan. Jadi harus diterima dulu, tahan dulu, nggak perlu marah-marah, nggak perlu nyalahin diri sendiri. Lalu yang kedua, mengatur nafas dan menenangkan diri. Kalian pernah nggak dibilangin sama orang tua atau kalian ada yang punya pacar? Nggak ada. Jadi punya pacar. Pernah nggak diomongin sama pacar kalau lagi marah gitu, suruh tarik nafas gitu? Nggak pernah. Disuruh tenangin diri dulu gitu, nggak pernah. Ya kan biasanya kayak gitu. Kalau nggak orang tua kalian ngomong, suruh tenangin diri gitu ya nggak? Kalau lagi marah gitu, ya kan? Lalu terus yang ketiga, mengungkapkan emosi mengungkapin emosi dengan kata-kata yang baik. Jadi kalian harus menyampaikan perasaan dengan jujur tanpa nyakit orang lain. Kayak kamu kalau lagi marahan sama teman, jangan ngata-ngatain yang sembarangan, kayak kamu kayak gini, jangan. Tapi ngomongnya baik-baik aja, kayak saya sakit hati loh sama kamu, jadi jangan kayak gitu lagi sama kamu. Nah, terus yang keempat, melakukan aktivitas positif. Aktivitas positif itu banyak. Yang pertama itu menulis. Ada yang suka nulis di sini? Kami nulis. Gak ada yang suka nulis di sini. Dengerin musik.
Nggak ada juga yang suka dengerin musik. Olahraga? Suka olahraga. Oh, rata-rata suka olahraga. Olahraga suka? Nggak suka? Tidur aja. Olahraganya apa? Bola. Bola, rata-rata bola. Apa ikut SSB nggak? Ikut. Oh, ada SSB di sini. Oh gitu. Berarti kalau kamu ngapain biasanya aktivitas positif? Ngobrol sama orang, teman-teman dekat ya? Ngobrol gitu. Ya itu salah satu ini aktivitas positif itu. Yang penting nggak ngobrolin yang aneh-aneh. Kalau cuma ngobrolin semisal hobi gitu nggak apa. Biasanya hobi kalian apa? Hobi kalian rata-rata apa? Main game. Free Fire ya. Terus yang kelima itu berpikir sebelum bertindak. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu itu harus berpikir. Kalian pasti udah pernah diomongin kan dari SD, SMP, pasti pernah diomongin kan kalau sebelum ngelakuin apa-apa itu mikir dulu, ya kan? Itu benar, karena kalau kalian ngelakuin sesuatu nggak mikir, biasanya apa yang terjadi? Pasti kacau kan? Kayak kalian marah, terus kalian memukul orang nih, tapi kalian nggak mikir dampak ke depannya. Pasti tahu-tahu dia ngadu sama orang tuanya, ya nggak? Tapi kan kalian nggak pikir waktu memukul. Jadi itu benar kata-kata orang-orang itu, untuk melakukan sesuatu tuh mikir dulu, berpikir sebelum bertindak, itu benar. Jadi jangan apa-apa langsung kita lampiasin, itu nggak boleh. Kita masuk ke tahap penutupan. Bentar ya. Itu berapa menit ya? Coba dulu. Ada aja. Ulang lagi ini. Lumayan dong. Yuk kita masuk ke penutupan ya. Oke. Hari ini kita udah belajar tentang emosi. Jadi emosi itu adalah bagian alami dari diri kita. Emosi itu bagian dari apa yang udah ada di dalam diri kita. Itu nggak bisa dibuang. Memang dari lahir udah ada. Nah ini kakak ada posternya. Cara pengelolaan emosi. Jadi kayak ini sebenarnya udah kakak jelasin sama kalian dari tadi. Kayak kenalin emosi, pahamin dan terima emosi, kelola emosi dengan sehat. Tadi kan udah kakak jelasin semua ya. Bisa tips-tipsnya juga. Nah kita kan udah belajar ya tentang emosi hari ini. Langkah awal untuk mengelola dengan baik emosi. Jadi kakak mau kakak ucapin terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan kalian. Kakak harap apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika suatu saat nanti kalian merasa kesulitan mengelola emosi, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kalau kalian nggak bisa mengungkapkan sesuatu, kalian jangan ragu untuk ngobrol sama orang lain. Jadi semoga kegiatan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.